Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fauzia Lubis SPD, Guru SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Kita mulai dari sel tumbuhan. Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut ini. Yang pertama adalah dinding sel. Kemudian, kita akan temui selaput plasma, seperti pada tanda panah berikut ini. Kita lanjutkan pada bagian sel berikutnya, yaitu sitoplasma. Nah, sekarang kita mulai memasuki bagian organel-organel sel. Apa saja mereka? Salah satunya adalah kloroplas. Kita juga akan menemui nukleus pada sel tumbuhan. Dan kita akan menemui nukleolus atau disebut juga dengan anak inti. Nah, yang berdekatan dengan nukleus, kita akan temui retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Apa bedanya? Retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh bintik-bintik ribosom. Nah, sekarang kita sampai ke ribosom, yang tadi dikatakan menempel pada retikulum endoplasma, yaitu berupa butiran-butiran halus. Setelah ribosom, kita akan belajar mengenali mitokondria. Perhatikan tanda panah berikut ini. Nah, pada sel tumbuhan, kita juga akan menemukan badan Golgi. Dan perhatikan di sini seperti ada kantong besar yang disebut dengan vakuola. Nah, inilah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sel hewan. Perhatikan dengan seksama ya, supaya kita dapat membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini adalah gambar sel hewan. Kita akan mempelajari bagian-bagian sel hewan. Yang pertama sekali, di sini ada membran plasma. Kemudian ada sitoplasma berupa cairan koloid yang berada di dalam sel. Nah, kita lanjutkan adanya mitokondria. Nah, sekarang kita akan melihat adanya organel sel yang disebut dengan sentriol. Tadi kita tidak temukan sentriol pada sel tumbuhan. Kita lanjutkan lisosom. Perhatikan gambar lisosom berikut ini. Di sini juga kita akan menemukan badan Golgi atau disebut juga dengan aparatus Golgi. Ribosom adalah bintik-bintik hitam yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Nah, ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kita bisa lihat bagian yang sangat besar di bagian sel yang posisinya ada di tengah sel yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Pada inti sel, kita akan temukan nukleolus atau disebut juga dengan anak inti sel. Nah, yang terakhir kita akan temukan vakuola yang sangat kecil atau terkadang cenderung tidak ada pada sel hewan. Berbeda dengan sel tumbuhan,
memiliki vakuola yang cukup besar. Inilah gambar sel hewan beserta bagian-bagian dan organel-organel sel. Mudah-mudahan anak-anak ibu sudah mulai memahami perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan setelah melihat gambar keduanya tadi. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pertama, dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Sedangkan membran plasma dan sitoplasma sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Sekarang kita lanjutkan ke nukleus. Sel tumbuhan maupun sel hewan sama-sama memiliki nukleus, hanya saja posisinya berbeda. Pada sel tumbuhan, nukleus berada di tepi sel, sedangkan pada sel hewan, nukleus berada di tengah sel. Namun, retikulum endoplasma, ribosom, baik sel tumbuhan maupun sel hewan memiliki keduanya. Berbeda dengan sentriol, tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sedangkan badan Golgi, lisosom, mitokondria dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Bagaimana dengan plastida? Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan hewan tidak, karena salah satu plastida adalah klorofil yang fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Peroksisom hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan glioksisom dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Terakhir, vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan selalu ada dengan ukurannya yang besar, sedangkan vakuola pada sel hewan berukuran kecil bahkan cenderung tidak ada. Nah, demikianlah perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu pemahaman anak-anak ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat.